Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Bunda, Ibu Siti dari Diskarpus, Ibu Umi Eti, kemudian Bang Yuda, Coach Rahmat, Bu Agustin, Mami Eri, Bu Fatima dan lain-lain. Terima kasih sudah hadir dan para hadirin yang dari pengurus PKK Kota dan juga ibu-ibu kecamatan sebagai Bunda Literasi. Saya Juli Rostina sebagai koordinator kelompok kerja khusus TBM Literasi, Taman Baca Masyarakat dari Literasi Kota Depok, PKK Kota Depok. Saat ini kita akan mengikuti workshop literasi bakat, ya. Insya Allah narasumber sudah hadir, Coach Rahmat Syah. Insya Allah kita akan masuk kepada workshopnya, ya. Dan selanjutnya yang hadir di sini akan mengikuti feedback, ya, dari hasil tes yang sudah dikirimkan oleh ibu-ibu dan sudah dikelompokkan, ya. Jadi karena untuk tenaga offline-nya terbatas karena hari kerja, jadi dibagi dua, ada yang sifatnya offline dan juga online. Dan kemudian selanjutnya nanti akan saya sampaikan, sudah disampaikan lewat panduan yang ada dikirimkan kepada ibu-ibu sekalian. Mari kita sambut Coach Rahmat, ya, Coach Rahmat Syah untuk menyampaikan, untuk kenali diri dan lanjutkan potensi dan kekuatanmu. Terima kasih. Izin. Terima kasih Bunda atas kehadirannya pada acara pagi hari ini. Semoga Bunda selalu sehat walafiat. Kita doakan bersama karena Bunda luar biasa kegiatannya. Dilanjut setelah kegiatan di sini juga ada kegiatan yang lain. Kami haturkan sekali lagi terima kasih kepada Bunda. Cakep. Mampir ke rumah Bang Ipul. Cakep. Kakak, I love you full. I love you full. Bunda, terima kasih Bunda atas kehadirannya. Semoga sehat selalu Bunda. Salam cinta dari kami semua. Siap Bun? Baik, kita lanjut kegiatan. Silakan kepada Coach. Izin Bapak dan Ibu untuk saya buka sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Oh, belum kompak. Sekali lagi. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, di awal izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena saya tahu betul tentang cara kerja otak manusia. Dikatakan otak kita ini bekerja dengan dua cara. Yang satu dia bekerja dengan cara logika, data. Yang satu lagi bekerja dengan menggunakan simbol. Menariknya, otak kita ini lebih mudah mengingat yang simbolik, yang warna. Oleh karena itulah setiap kali saya training dimanapun, saya pasti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau tidak, saya khawatir yang diingat nanti kepala botaknya gitu ya. Itu biasanya paling mudah gitu. Pembicaranya siapa? Kepala botak gitu ya. Itu paling mudah untuk itu. Baik, udah tolong slide-nya. Kali ini bakatmu potensi ketemu. Di sana aja mas. Tentang diri saya, nama saya Rahmat Syah, saya asli dari Aceh. 2004 saya mengalami tsunami, kemudian hijrah ke Jakarta. Berarti 26 Desember itu tsunami mengulang, kalau di Aceh 17 tahun. Saya tinggal di Depok, sekarang di Permata Depok Regensi. Sudah menikah, alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Dalam literasi ini penting ya, nggak boleh dipotong, kalau dipotong bahaya artinya ya. Bapak dan Ibu sekalian, concern kompetensi saya pada hakikatnya di bidang komunikasi. Saya membantu orang-orang bagaimana berbicara di depan agar mampu menyampaikan ide dengan percaya diri, sistematis dan meyakinkan kepada pendengarnya. Saya juga sebagai asesor talent mapping, bagaimana mengenal minat, bakat dan kekuatan yang nantinya bisa kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau untuk adik-adik siswa dan mahasiswa, kita membantu agar mereka tidak salah ambil jurusan. Kalau buat orang dewasa, bagaimana supaya dapat beraktivitas, bekerja, sampai nanti berbahagia dalam melakukannya.
Ini tentang diri saya, kita lanjut aja. Saya ingin bertanya ya, teman-teman dan ibu-ibu semuanya yang ada di Zoom, boleh beri respon di kolom chat yang offline. Saya mau nanya, apakah Anda setuju dan sepakat dengan statement, ada kalimatnya begini, asalkan Anda tekun, Anda bisa menjadi yang Anda inginkan. Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan kanan. Yang setuju. Oke, yang setuju ya. Di sini berarti sepakat bahwasanya selama tekun, insya Allah bisa menjadi yang kita inginkan ya. Baik, kita lihat faktanya. Next, kita lihat faktanya. Kita lihat satu persatu. Tentara, mereka itu punya misi, Bapak dan Ibu sekalian. Misinya apa? Yakni mereka tentara itu perlu supaya Jackson, supaya misi mereka itu berhasil. Tapi apa jadinya jika tentara justru diberikan obeng dan tak? Jadi montir malahan ya. Sekarang kita lihat yang kedua, dokter. Untuk berhasil misinya, dia punya tujuan, maka dia diberikan stetoskop daun obat-obatan. Kebalikannya, apa yang terjadi jika dokter diberikan senapan dan amunisi? Ada orang sakit kemudian perlu untuk dioperasi gitu ya, dia kokang dulu, gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, tembak mati gitu ya. Korea, ya, Korea Utara. Bapak dan Ibu sekalian, montir ataupun teknisi dia itu akan maksimal ketika diberikan obeng dan tang. Kebalikannya, jika dia justru diberikan stetoskop dan obat-obatan, apa yang akan terjadi? Ada orang reparasi AC gitu, kemudian dia buka obat-obatan dulu gitu, atau dia buka suntik. Apa yang akan terjadi? Artinya Bapak dan Ibu sekalian, terhadap sebuah misi dibutuhkan alat tertentu. Sekarang bayangkan jika yang terjadi setiap orang itu pada hakikatnya dia sudah punya kekuatan masing-masing, tapi nggak ditempatkan pada tempatnya. Maka yang akan terjadi bukan persoalan bisa atau tidak, bisa, cuman efektivitasnya menjadi berkurang. Dari sinilah kemudian, gara-gara terlalu sering kita mendengar, oh yang penting rajin, yang penting tekun. Dari situ juga kadang-kadang, mohon maaf, next slide kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, sebuah fakta dan fenomena di Indonesia, penelitian oleh teman-teman psikolog, 87% mahasiswa merasa salah memilih jurusan kuliah, dan 70% sarjana di Indonesia tidak bekerja sesuai dengan latar pendidikannya. Apa menyebabkan hal seperti ini? Karena dari kecil dikatakan, yang penting rajin, yang penting tekun, padahal bukan pada bidangnya. Yang terjadi, ya udah kuliah demi bahagia ayah dan ibu, tapi kemudian efeknya apa yang terjadi? Next slide Bapak dan Ibu. Mulailah terjadi adik-adik mahasiswa kesulitan menjalankan perkuliahan. Semester 1 aman, 2 aman, begitu 3 udah mulai masalah. Apalagi masalahnya kemudian nilai akademiknya menjadi rendah. Begitu akademik mulai rendah, motivasinya menjadi turun, mulai dia tertekan, stres, lelah secara fisik dan mental. Semester 4, mulai kemudian apa yang terjadi? Masa kuliah bahkan menjadi lama, tidak menghasilkan apa-apa. Yang mestinya 4 tahun, kemudian bisa menjadi 5 sampai 6 tahun. Oh, alhamdulillah, kalau dia nggak sempat drop out, maka apa yang akan terjadi? Mencari karir yang sesuai dia inginkan, belum tentu. Akhirnya terpaksa sesuai dengan jurusan, tapi bukan pada tempatnya. Dapat terjebak di karir yang salah sepanjang hidup. Bapak dan Ibu sekalian, true story. Saya dulu kuliah waktu di Aceh itu di bahasa Inggris, bidangnya bahasa, komunikasi. Lalu dapat beasiswa di Tazkiyah Bogor, ambil akuntansi, Bapak dan Ibu. Saat itu saya belum kenal talent mapping. Bagaimana mengenal minat bakat. Apa yang terjadi? Sampai dengan selesai kuliah Bapak dan Ibu sekalian, saya mengalami yang namanya proses penderitaan. Karena inilah menjadi salah satunya alasan kenapa penting kita mengenal minat dan bakat kita. Next. Ini saya yakin betul Bapak Ibu sekalian bahwasanya setiap kita ini terlahir dengan keunikan kita masing-masing dan tugas kita menemukan dan memanfaatkannya. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengenal minat dan bakat kita? Itu menjadi pertanyaan.
Maka sebelumnya kita lihat untuk mengokohkan dan menguatkan kenapa penting kenal minat dan bakat. Next slide, Mas. Supaya nanti kita lebih fokus kepada penjelasannya. Saya mau tanya, gambar di depan untuk ibu-ibu sekalian, para peserta yang ada di Zoom. Apa kesamaan tiga benda di depan? Sama-sama punya apa? Punya gagang, kemudian apa lagi? Punya apa? Punya mata yang di bawahnya, nomor satu. Kemudian apa lagi? Sisi di belakangnya. Sekarang saya mau tanya begini. Kalau saya mau menggali lubang dan saya nggak punya pacul, saya pakai kapak, bisa atau tidak? Bisa. Oke, berarti kalau pertanyaan bisa atau tidak, jawabannya bisa. Pertanyaannya diganti, maksimal atau tidak? Artinya Bapak dan Ibu sekalian, di konteks ini kita tidak lagi bicara tentang bisa atau tidak, tapi maksimal atau tidak, efektif atau tidak. Sekarang frame yang kedua yang dilakukan. Saya mau tanya langsung, kalau anak-anak Anda lemah matematika, tapi dia sangat jago geografi, kira-kira dia akan dileskan di mana? Ayo saya ulangi ya, matematikanya itu lemah. Lemah itu artinya itu loadingnya lama banget gitu. Ya, lemahnya di situ ya, bukan nggak bisa, lemah gitu. Tapi kalau geografi, di stimulus sedikit, dia langsung nyambung dan berimajinasi dan bisa ngomong berhubungan tentang geografi. Sebagai orang tua kita mau melejitkan potensi anak, betul ya? Nah pertanyaannya, kalau mau dikursuskan dan dileskan anak yang lemah matematika ini dan jago geografi, Anda akan memutuskan untuk kursus di mana? Matematik atau geografi? Matematik atau geografi? Geografi pilihannya ya. Tapi yang terjadi Bapak dan Ibu faktanya, kursus matematika banyak karena apa? Bisa dicek ya. Para mentor di matematika itu, kalau seandainya murid-muridnya itu jago semua, mereka happy banget. Faktanya mereka justru membantu yang laporannya, gurunya udah capek, baru diminta oleh guru-guru les. Dan tuntutan sekolah pun juga sama. Ini sama halnya begini analoginya. Saya nggak punya pacul, lalu saya cuma punya kapak. Artinya kapak ini kan bisa didaur ulang. Daur ulang itu artinya bagian mata di belakangnya itu kemudian dimasukkan dalam api lalu diketok-ketok lagi sampai menjadi pacul. Bisa atau enggak? Yang terjadi proses makan waktu, waktunya lama, butuh biaya. Yang terjadi bisa-bisa paculnya udah jadi, lubangnya udah nggak butuh. Karena terlalu maksain kelemahannya supaya menjadi maksimal. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru ada pacul, paculnya makin lebih tajam, paculnya makin lebih bagus, makin diasah gitu. Maka akan semakin lebih maksimal. Next slide. Ini alasan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita butuh mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Supaya tugas kita selanjutnya kemudian fokus pada kekuatan, kelemahannya cukup disiasati. Cukup disiasati. Nah ini pentingnya kenapa sampai kita kemudian mengenal minat dan bakat. Salah satunya pendekatannya bisa dengan next, bisa dengan talent mapping nantinya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sempat jelas tentang bakat ya. Sekarang kita lihat sejenak Bapak Ibu. Potensi pada diri kita semuanya ada thinking, feeling, acting, dan speaking. Lalu ada otak, ada penciuman, ada pendengaran, ada penglihatan. Saya mau tanya di sini, ada yang bisa berpikir? Ada yang bisa berpikir di ruangan ini? Bisa. Ada yang bisa merasakan? Ada yang bisa bergerak? Bisa. Ada yang bisa bicara? Bisa, oke. Ada yang bisa melihat? Bisa mendengar? Baik. Artinya, selama kita bisa ini, kita sudah punya potensi kekuatan kita. Pertanyaannya, kuatnya di bidang apa? Kuatnya di bidang apa? Bapak dan Ibu sekalian, ini term yang perlu kita pahami nanti. Bagian yang merupakan penglihatan, pendengaran, gerakan tangan, dalam dunia bakat, itu disebut dengan bakat performance, bakat penampilan.
Saya ulangi ya, berhubungan dengan aktivitas fisik itu disebut dengan bakat penampilan. Sementara berhubungan dengan thinking, feeling, speaking, acting itu disebut dengan bakat kreasi. Menulis penampilan atau kreasi? Kreasi. Sayangnya di beberapa tempat hanya berfokus bakat penampilan. Anak berbakat itu ditandai ketika dia bisa main musik, ketika dia bisa olahraga. Tapi ada anak yang sangat jago memahami perasaan temannya. Temannya ini kayaknya lagi sedih. Dia datang lalu ngobrol, kesedihan temannya hilang. Itu nggak dianggap bakat. Padahal itu bakat bagaimana dia empati yang tinggi. Nah, ini yang disebut dengan kreasi. Semua punya tempatnya masing-masing. Bayangkan ketika hanya dikatakan berbakat itu berolahraga ataupun menggunakan keterampilan tangan. Maka pada saat ada orang bermasalah dalam hal psikologi, masa permasalahannya harus berolahraga semua? Padahal bisa dengan ngobrol, didengerin, selesai masalahnya. Artinya poin di sini yang ingin saya katakan Bapak dan Ibu, bakat kita ada dua, penampilan dan kreasi. Next. Okay. Apa itu bakat? Bagi kita Bapak dan Ibu, bakat itu bagaimana cara kita menggunakan indrawi kita, pikiran kita, perasaan dalam konteks produktivitas. Apa itu produktif? Bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Konteksnya di sana. Namun kita bingkai dengan moral. Saya ulangi. Semua penggunaan aktivitas fisik dan juga cara kita berpikir itu disebut dengan bakat. Supaya menghasilkan aktivitas yang produktif. Tapi perlu dibingkai dengan moral. Contoh, aktivitas fisik Bapak dan Ibu, dia buka handphone, lalu kemudian gini-gini di depan kamera. Pernah kita lihat ya? Tapi kan kadang-kadang kita melihat, kok moralnya jadi kurang. Kenapa moralnya kurang? Pakaiannya. Nah, di sini tugas kita kemudian bagaimana yang menjadi kekuatan, bingkai dengan moral. Bayangkan Bapak dan Ibu, ada orang sangat berbakat memahami perasaan orang lain, sampai orang kemudian terperdaya. Potensi penipuan terjadi di sana. Moral bingkainya supaya bakat itu produktif, bermanfaat, berguna untuk banyak orang. Next. Produktif itu, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, bersifat atau menghasilkan produktivitas, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan bisa menghasilkan yang lebih banyak. Next. Itu disebut dengan produktif. Lanjut. Sementara minat, nah, tadi bakat kita udah paham. Semua hal berhubungan dengan aktivis ataupun berpikir produktif, maka itu bakat. Minat Bapak dan Ibu sekalian, pengakuan diri, kita suka, kita senang. Disebabkan oleh karena kita punya pengalaman, karena kita paham tentang hal tersebut, atau karena kita mengerti tentang hal tersebut. Itu yang disebut dengan minat. Bahkan bedanya begini. Kalau minat, senang, tapi belum tentu produktif. Kalau bakat, insya Allah memang tujuannya, syaratnya memang harus produktif, menghasilkan. Saya senang banget loh untuk acara volunteer, saya senang orangnya terhadap kegiatan yang namanya menjadi relawan. Hanya senang. Tapi begitu ada acara baksos, cuman diem, gak gerak apa-apain. Hanya senang untuk menjadi relawan saja. Aktivitas relawannya belum tentu dia punya kekuatan di situ. Nah, itu nanti bedanya antara minat dengan bakat. Paling bagus ketika ketemu minat plus bakat di bidang yang sama. Hasilnya bagus. Next. Sementara dikatakan itu punya kekuatan, nanti ciri-cirinya itu 4E. Yang pertama apa? Enjoy. Artinya ketika dia melakukan aktivitas tersebut, dia itu senang banget. Itu syarat pertama. Yang kedua, mudah dalam melakukannya. Begitu diminta, ibu-ibu semuanya kita nulis pengalaman masing-masing ya, bercerita. Ada beberapa orang, oh saya mau.
seneng dia. Ada beberapa orang begitu pegang buka laptop lalu langsung lancar. Itu namanya memudahkan. Tapi ada beberapa orang antara jari dengan pikiran itu nggak nyambung. Itu antara jari dengan pikirannya nggak nyambung. Itu yang disebut dengan kurang memudahkan. Yang ketiga apa syaratnya? Excellent. Excellent itu hasil kualitasnya paripurna. Hasil kualitasnya bagus. Itu disebut dengan excellent. Dan yang keempat, earn. Earn itu artinya bermanfaat. Earn itu menguntungkan, menghasilkan, mendapatkan uang, mendapatkan penghargaan, menjadi berkah bagi orang lain, itu disebut dengan earn. Ketika empat hal ini menyatu Bapak dan Ibu, maka orang akan bahagia dalam melakukan hal tersebut. Ada orang-orang yang dimana excellent dan earn, cuman kadang-kadang gak enjoy. Kira-kira apa yang terjadi? Dia gak enjoy, tapi bisa. Bisa melakukan, tapi gak enjoy. Maka disitulah yang akan terjadi. Salah satu bagian nanti Bapak dan Ibu, ini kita literasi bakat, ada namanya pada saat kita membahas tentang yang namanya kesehatan mental. Nanti akan berhubungan dengan psikologisnya bermasalah. Karena penderitaan secara emosi. Minat, bakat, kekuatan. Salah satu cara kita mengenalnya lewat talent mapping Bapak dan Ibu. Dan next Mas, ini salah satu foundernya dan beliau adalah penggagasnya. Namanya Abah Rama Royani. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin yuk kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan sehat walafiat dan panjang umur. Ala kuliah hadiniyah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Abah Rama ini Bapak dan Ibu sekalian menemukan konsep talent mapping ini ketika beliau berusia 58 tahun. Mau mendekati pensiun sedikit lagi. Menemukan konsep talent mapping. Yang dimana menurut talent mapping hasilnya itu sendiri beliau mengatakan ternyata jiwanya dalam pendidikan, mendidik, mengajar. Dulunya bekerja berhubungan dengan manajerial. Apakah nggak berhasil? Berhasil. Cuman kata beliau sampai dengan sekarang usianya udah 80. Bapak Ibu sekalian, apa kata beliau? Menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan. Karena enjoy, mudah, ada hasil, bermanfaat bagi banyak orang. Artinya, Bapak dan Ibu, pengenalan minat bakat ini bukan hanya buat anak-anak, tapi buat kita yang sudah berumur, buat kita udah lanjut usia, tujuannya apa? Memilih kegiatan yang membuat kita bahagia. Penelitian mengatakan, orang-orang yang melakukan aktivitas yang membahagiakan, sehat orangnya. Tapi orang-orang bekerja tidak berbahagia, maka kesehatannya pun juga ikut bermasalah. Apa itu talent mapping? Next. Talent mapping itu adalah alat assessment yang digunakan untuk mendapatkan gambaran diri kita, menemukan bakat, dan mengungkapkan potensi kekuatan dalam diri kita. Berarti ini alat tes. Ini merupakan hal yang cara untuk membentuk, melihat kekuatan dalam diri kita. Buat anak-anak bisa, buat orang dewasa juga bisa. Next. Talent mapping, Bapak dan Ibu, bukanlah dukun, aktornya, yang bisa menentukan masa depanmu akan, ini nggak bicara tentang masa depan, tapi melihat bagaimana kekuatan yang nantinya kita letakkan pada tempatnya. Bukan obat penyelesaian sebuah masalah, bukan masalah agama, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, mengetahui potensi kita sehingga kita memungkinkan untuk berguna bagi banyak orang. Itu dia talent mapping. Bisa dipakai dalam hal apa? Next. Bisa digunakan nantinya Bapak dan Ibu sekalian, itu untuk kuliah. Tapi sebelumnya mari kita lihat biar paham ya. Tes talent mapping itu Bapak dan Ibu, tak ubahnya seperti kita bercermin. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bercermin berdiri posisi tegak, maka yang akan kelihatan sisi depan kita. Kalau kita bercermin menyamping, apa yang terjadi? Sisi samping juga. Artinya, saat kita tes Bapak dan Ibu kalian, itu sangat menentukan seberapa kita jujur ataupun tidak. Itu intinya. Next. Inilah pemanfaatan talent mapping. Yang pertama, memilih jurusan. Kalau anak SMA dan mau masuk kuliah, kami sangat menyarankan untuk tes ini. Tujuannya apa? Biar dia tidak salah ambil
jurusan. Itu kalau untuk kuliah. Lalu memutuskan karir, profesi ataupun misi hidup. Tujuannya apa? Kalau udah selesai kuliah, lanjutnya mau karirnya kemana? Biar ketika dia bekerja, biar di ketika aktivitas itu mudah, enjoy. Menentukan partner kerja itu begini. Ini yang saya lakukan untuk teman-teman pembisnis. Ketika orang bekerja, nggak semuanya harus jago marketing. Kalau semuanya jago marketing, nggak ada yang jago keuangan, yang terjadi bisnisnya hancur. Maka dibutuhkan ada yang jago mengelola uang, ada yang jago marketing, ada yang jago bikin produk, ada yang jago mengelola manusia ataupun HRD-nya. Kumpul mereka dalam satu tempat, maka insya Allah bisnisnya akan menjadi lebih baik. Mengenal calon pasangan bagi yang akan menikah, itu biasa kita lakukan juga. Memahami perilaku, mengetahui minat bakat, dan juga mengetahui kekuatan kita. Nah, kalau buat ibu-ibu PKK ya, nanti kan siasati namanya, siasati, disiasati. Jawabannya nanti disiasati. Kalau di ibu-ibu PKK bagaimana pemanfaatannya? Ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan, kalau kita sadar kekuatannya di mana, insya Allah kita bisa ngomong dengan cepat gitu. Saya ini aja, saya ini aja, saya ini aja. Karena memang itu sesuai dengan kekuatan diri kita. Kadang-kadang apa menyebabkan kita nggak pede? Saya bisa nggak ya? Apalagi ketika dia menolak, jangan saya lah gitu. Bisa jadi kita belum punya pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita punya sources-nya, kita punya sumber dayanya. Inilah kenapa kita butuh untuk melihat kekuatan diri kita. Yang sudah Anda isi ST30, Strength Typology 30 itu untuk melihat nantinya dalam aktivitas apa Anda itu punya kekuatan. Dan Anda punya minat tentang hal apa. Ini akan kita lihat sebentar lagi. Next. Oke. Ini urut-urutannya dari bakat lalu menjadi kekuatan, jadilah strength typology. Apa yang sudah Anda tes itu yang disebut dengan strength typology. Strength kekuatan, tipologi, kumpulan klasifikasi pada kekuatan masing-masing. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti akan dijelaskan juga, silahkan Anda buka hasil ST30 Anda ataupun yang sudah Anda tes. Silahkan. Hasilnya silahkan dibuka. Dibuka dulu hasilnya, biar nanti dijelasin lebih dalam lagi. Oke. Bagi yang sudah isi. Nah, bagi yang belum bagaimana? Bagi yang belum bisa dilakukan nanti di temubakat.com. Gratis. Yang temubakat.com itu gratis. Sudah dapat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah. Oke. Next. Nah, sudah muncul gambar yang seperti ini? Sudah ya. Saya yakin yang punya Anda berisi ada warna-warni ya. Nah, nanti saya bahas apa itu warna-warninya ya. Sekarang saya lebih ingin membahas untuk memahami saya ini, kita ini kekuatannya dalam hal apa. Makanya memberitahu dulu, begitu Anda melihat tampilan seperti ini artinya apa gitu ya. Tampilan seperti ini artinya apa? Ini yang mau saya bahas. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Anda lihat. Ya, itu. Betul, Mi? Oke. Sip. Saya akan menjelaskan Bapak dan Ibu dari tengah-tengahnya terlebih dahulu. Ada N, ada H, ada S, ada GI, ada TE, ada E, ada R, ada T. Betul? Oke, sip. Sekarang yang pertama, kita lihat bagian atasnya. N, networking. Oke. Kemudian ada head ataupun H, headman. Lalu ada S, service. Ini dibikin catatan pribadi Anda ya. Area-area di N, H, dan S itu aktivitas yang pasti berhubungan dengan manusia. Oke, ini dulu kita lihat paling general. N, H, dan S, kegiatan yang membutuhkan wajib ada manusia lain di situ. Gak mungkin bisa sendiri. Sementara di bawahnya, sendiri pun bisa dilakukan. Ini dulu cara membacanya. Kemudian, setiap kelompok
N, H, S, T, I, T, E, kemudian ada G, I, ada R, ada T. Itu semua Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan, itu ada garis-garisnya. Contoh kalau N ada 4, H itu ada 5, S itu ada 2 gitu garisnya. Ada? Oke, sip. Saya ingin jelaskan sekarang, networking. Networking kegiatan di mana kita itu kuat dalam area bekerja sama dengan orang lain. Kita itu kuat dalam kegiatan di mana berkelompok. Kita itu kuat dalam area di mana memang itu kumpul-kumpul. Itu kita kuat dalam area-area tersebut. Kita itu jago dalam membangun silaturahim, membangun network, membangun jaringan kepada orang lain. Dalam hal tersebut, kita kuat dalam hal tersebut. Itu N, networking. Kalau H, headman, kita itu jagonya dalam hal nyuruh-nyuruh orang. Ya, nyuruh-nyuruh, kemudian kerja sama orang lain tapi nyuruh. Saya beri contoh, apa bedanya N dengan H? Ini bedanya N dengan H. Kalau N Bapak dan Ibu, begini modelnya. Katakanlah di sana ada meja dan ada tas. Lalu ada orang dekat dengan saya. Saya akan mengatakan begini, di sana ada tas, kita ambil bareng-bareng yuk. Ada tas saya dan ada tas dia gitu. Ambilnya bareng-bareng. Itu kalau N. Kalau H, begini kalimatnya. Mas, situ tas kamu kan? Ya. Tas saya juga ada di sana. Tolong ya sekalian diambilin. Kalau H, itu nyaman banget ngomong kayak begitu. Tapi kalau N, nggak nyaman melakukan itu. Susah melakukan hal itu. Itu bedanya. Tapi bareng-bareng. H itu sangat jago mempengaruhi orang, ngikutin dia. Tapi kalau N, memang bareng-bareng kita bersama-sama. Itu bedanya nanti bentuk kelompok aktivitasnya. Makanya nanti ada kegiatan, kita tuh jago kerjasama, tapi begitu disuruh jadi ketua, semuanya kita lakukan sendiri. Yang mestinya tugas ketua itu kan nyuruh-nyuruh gitu. Tapi justru dia yang melakukan. Karena dia jagonya di N. Tapi kalau dia ada kekuatan di H, itu gampang banget. Pak, tolong ya. Ibu, tolong ya. Itu gampang banget nyuruh. Nah, itu bedanya antara N dengan H. Ada S. S itu apa? Memang senang banget untuk melayani orang lain. Senang banget bantu orang lain. Maka begitu ada acara baksos, volunteer, happy banget dia. Nanti yang akan menjadi hal perbedaannya juga ada potensi-potensi Bapak dan Ibu. Kalau H itu dia memikirkan sesuatu, nyuruh orang lain. Kalau S modelnya begini, udah saya siap melakukan apa aja lah. Yang penting jangan disuruh mikir gitu. Nah, saya siap untuk disuruh-suruh. Nah, itu S. Memang udah kekuatannya di sana. GI Bapak dan Ibu itu namanya generating idea. Produktivitasnya menghasilkan ide. Bikin konsep, bikin kegiatan, bikin program, jago banget. Kita nanti mau umpamanya ada Ramadan ada kegiatan. Kalau GI itu banyak sekali acaranya. Di kepala itu banyak banget idenya. Itu namanya kekuatan di area generating idea. Artinya, generating idea itu orang-orang yang punya kekuatan memang disuruh mikir. Mikirin kegiatan, kreativitas. Itu jago di sana. Ada orang Bapak dan Ibu, ketika GI-nya lemah, suruh mikir itu hitam, gelap, nggak ada apa-apa di kepala dia. Karena dia kekuatannya bukan ide. Makanya nanti jangan heran, ada orang kerjanya giat banget, tapi begitu udah suruh mikir, nggak kerja-kerja. Karena memang lemah di situ. Kebalikannya, ada orang mikirnya jago banget, tapi nggak kerja-kerja juga. Karena mikir dia yang cocok untuk, bekerja dia yang cocok, mikir, bukan melakukan. TE, technical event. Ini kegiatan-kegiatan melibatkan aktivitas fisik dan di luar ruangan. Di luar ruangan itu ngapain? Ngirim-ngirim barang. Itu seneng dia. Saya pernah ketemu salah seorang yang saya tes, jawaban dia begini. Pantes Pak ya, kenapa acara di kelurahan, saya tuh langsung ngomong begini, untuk ngantar-ngantar barang biar saya aja lah.
Karena dia punya kekuatan, salah satunya itu Bapak dan Ibu, yakni memang di bidang kurir. Di bidang kurir itu artinya memang suka ngirim-ngirim mobilitas. Itu kekuatannya ada di sana. Elementary. Apa itu elementary? Berhubungan dengan hal administratif. Administratifnya itu mencatat surat, membuat laporan, itu di E. Jadi E itu memang kegiatannya administratif, kekuatannya di situ. Kalau R, Bapak dan Ibu sekalian, itu lebih kepada untuk mencari sebuah, ini kita ada kegiatan, lalu kemudian mau dianalisa, mencari sebab akibatnya, itu dia senang. Jadi kalau R itu dia mencari tentang hubungan, kok bisa begitu, bagaimana prosesnya, itu senang mikir hal begitu. Eksploratif, itu R. Kalau T itu lebih menggali, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Nah itu kalau T. Kalau T itu ada di sana. Jadi banyak bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Itu yang dimaksud dengan area. Next slide, Mas. Slide-nya, lanjut. Nah, ini sekarang sebelum nanti Anda kumpul dengan teman-teman talent mapping assessor yang akan menjelaskan hasil Anda, saya mau untuk ibu-ibu sekalian, tolong perhatikan warna merah lingkaran Anda ada berapa? Warna merah. Ya, hasil punya sendiri, bukan yang di depan. Warna merah itu artinya gini, yang terlingkar merah-merah nih. 7 ya? Oke, sip. Warna kuning? Ada yang 7, ada yang 5, nggak jadi masalah. Yang penting ada warna kuningnya. Warna putih. Oh, ada yang 6, ada yang 5, nggak apa-apa. Oke. Warna abu-abu. Punya Anda sendiri ya. Oh, yang satu lagi hitam, hitam. Nah, sip. Sekarang artinya apa warna itu? Merah itulah disebut dengan minat dan kekuatan Anda. Merah. Oke. Kuning itu masuk kategori kekuatan, tapi nggak pakai banget. Kalau merah kuat banget. Kalau kuning kuat. Nggak pakai banget. Nah, itu bedanya. Putih biasa-biasa aja. Abu-abu lemah. Hitam lemah banget. Artinya apa? Berkegiatanlah, beraktivitaslah di area merah dan kuning. Sementara di abu-abu dan hitam, kalau memungkinkan hindari, ditolak, dan nggak perlu sok bisa di area hitam. Karena nggak ada kekuatan di situ. Nanti jadinya berat mikir, berat beraktivitas. Selanjutnya yang perlu Anda lihat kemudian, merahnya Anda itu dalam bidang apa saja. Contoh, ini yang di depan punya saya. Merahnya saya, 3 itu ada di N. Ada edu, ada AMB, ada kom ya. Education, ambassador, communication. Lalu ada kuningnya juga, motivator. Itu di N. Berarti dalam kegiatan ini saya punya kekuatan Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau nyuruh-nyuruh? Abu-abu dan putih. Bahkan ada hitamnya. Apa yang saya lakukan? Setiap kali diminta saya menjadi ketuanya, yang saya katakan, mending yang jadi ketua orang lain. Saya ada bisnis baru, kerjasama dengan teman saya, sama-sama kita udah ngisi talent mapping. Akad di awal begini akadnya. Masing-masing berfokus pada kekuatan.
Sehingga jangan pernah nanti minta begitu bisnis udah berjalan, saya jadi pemimpinnya. Karena saya nggak kuat di sana. Bukan persoalan bisa atau tidak. Tapi tadi maksimal atau tidak. Bukan bisa atau enggak. Maksimal atau tidak. Di S, saya ada merahnya. Di S itu saya ada merahnya, ada kuningnya. Oh berarti bisa prosesnya melayani. Nanti kalau dalam bisnis saya ketemu dengan customer, membantu customer, oke itu bisa. GI Bapak dan Ibu, ada juga kuning, tapi ada bagian hitamnya juga. Di bagian hitam-hitam ini kurangi nih, hindari. Hanya berfokus di kuning, merah, kuning-kuning aja. Kegiatan luar ruangan, ini saya nggak suka. Makanya saya selama pandemi itu happy banget Bapak Ibu, kerja dari rumah. Sesuai dengan kekuatannya. Kegiatan administrasi sebagai interpreter oke, tapi hal-hal yang lain enggak. Oke, administrasi saya lemah. Makanya saya kalau diminta habis training bikin laporan, itu bermasalah bagi saya. Jarang ada kreativitasnya, hanya sesuai dengan template yang sama aja. Teman saya minta, tolong yang baru, maaf, cuman ini yang bisanya. Kalau minta baru juga, nyuruh orang lain yang buat. Supaya menjadi lebih baik. R saya lemah, T saya analisa dikit, tapi kebanyakannya lemahnya. Dari data ini lalu saya memutuskan hanya di area N dan area GI. Itulah area kekuatan saya. Artinya apa? Ketika ada kegiatan, mikir konsep, oke, saya bisa. Lalu kegiatannya ngomong dengan orang lain, communication, saya bisa. Sosialisasi, biar saya. Jadi MC, biar saya. Tapi begitu bikin laporan, jangan saya. Karena nggak punya kekuatan. Sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Sebelum Anda akan dijelaskan, Mas, edu ini apa artinya? Anak ini apa artinya? Itu nanti ada teman-teman yang akan menjelaskan Anda. Tapi secara konsep, ada pertanyaan silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Minat, bakat, dan